Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Masyara, NIM 181150. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada anak yaitu sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan yang pertama dari umur 0 sampai 12 tahun. Seorang anak yang pada masa itu tidak mendapat didikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan, nantinya setelah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Usia remaja hampir disepakati oleh ahli jiwa adalah antara 13 sampai 21 tahun. Jika kita tinjau dari psikolog, maka batas usia remaja lebih banyak bergantung kepada keadaan masyarakat di mana remaja itu berada. Yang bisa dapat ditentukan adalah permulaan masa remaja ialah pada saat remaja itu mengalami masa puber. Kebutuhan remaja terhadap agama sebagai pegangan hidup dapat membantu mereka dalam membatasi dorongan-dorongan yang semakin mendesak itu. Remaja yang hidup dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang aman dan tentram, tekun beribadah akan menampakkan keyakinannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan perkembangan jiwa keagamaan. Tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada anak dalam tingkatan dongeng yang pertama, yaitu tahap pertama adalah hal ini ditandai dengan kesenangan anak-anak dengan bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Yang dimaksud tingkat kenyataan di sini yaitu tahapan kedua. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tentang sosok Tuhan yang dipercayai sebagai sosok yang kuat serta Maha Pencipta. Sedangkan yang ketiga, tingkat individu, yaitu tanda ini terlihat pada sensitivitas keagamaan anak yang paling penting. Tahap ini dibagi atau dikategorikan sebagai berikut. Tahapan perkembangan jiwa keagamaan pada remaja yaitu pertumbuhan pikiran dan mental, yang kedua perasaan sosial, yang ketiga perkembangan moral, dan selanjutnya sikap dan minat. Baiklah, sumber-sumber jiwa keagamaan. Yang pertama itu teori monistik. Mono sama dengan satu. Teori monistik berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah satu sumber kejiwaan. Selanjutnya, sumber tunggal manakah yang dimaksud yang paling dominan sebagai sumber kejiwaan itu timbul beberapa pendapat, yaitu yang dikemukakan oleh Thomas van Aquino. Sesuai dengan masanya, Thomas Aquino mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ialah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, teori fakulti. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia tidak bersumber pada suatu faktor yang tunggal, tetapi terdiri atas beberapa unsur, antara lain yang dianggap memegang peranan penting ialah cipta, rasa, dan karsa. Sifat-sifat keagamaan pada anak yang yaitu unreflektif, yaitu tidak mendalam, egosentris, antromorfis, verbalis, dan ritualis, imitatif, dan selanjutnya rasa heran. Sedangkan yang remaja yaitu rasa heran atau percaya dengan ikut-ikutan, percaya dengan kesadaran. Baiklah, kesimpulannya yaitu pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya dahulu.
Pengalaman dalam kehidupan rumah tangga merupakan peletak dasar dalam pertumbuhan dan perkembangan agama pada setiap anak. Usia remaja hampir disepakati oleh ahli jiwa antara 13 sampai 21 tahun. Jika kita tinjau dari segi psikolog, maka batas usia remaja lebih banyak bergantung kepada keadaan masyarakat di mana remaja itu berada, yang biasa dapat ditentukan oleh permulaan masa remaja ialah pada saat remaja itu mengalami masa puber remaja. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.